Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas perilaku individu dari kelompok 8. Di kelompok 8 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Alivia Miranda, saya Tia Amalia, dan saya Salwa Salvina. Oke, next aja. Dan di sini definisi perilaku individu. Perilaku individu adalah tindakan atau tanggapan unik seseorang sebagai hasil dari interaksi dirinya. Misalnya, kejadian, situasi, atau secara umum, perilaku individu dipahami sebagai fungsi interaksi antara ada dua. Pertama, individu atau dibilang P, karakteristik unik seseorang, seperti kepribadian, kemampuan, nilai, dan motivasi. Yang kedua itu adalah lingkungan, atau dengan simbol L, konteks atau situasi di mana individu berada, seperti norma kelompok, budaya organisasi, atau kondisi fisik. Dapat dirumuskan P sama dengan F dalam kurung I, L, perilaku adalah fungsi dari individu dan lingkungan. Boleh next? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu itu adalah sangat kompleks dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dari dalam diri individu dan faktor eksternal dari lingkungan. Di sini sendiri ada faktor internal atau karakteristik individu. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan itu adalah kapasitas yang dimiliki individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti kemampuan fisik, yaitu seperti kekuatan atau ketangkasan, dan kemampuan intelektual, yang dimana kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua itu adalah kepribadian. Kepribadian itu adalah pola pikir, perasaan, dan bertindak yang relatif konsisten dari waktu ke waktu. Contohnya seperti sifat extrovert atau introvert. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi. Motivasi itu adalah proses yang mendorong dan mempertahankan perilaku menuju tujuan tertentu. Contohnya seperti berupa dorongan untuk mendapatkan pengakuan, mencapai tujuan pribadi, atau memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan kayak akan rasa aman atau akuntansi diri. Dan yang terakhir itu adalah persepsi. Persepsi sendiri ini adalah proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indera mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Dua orang yang melihat hal yang sama bisa memiliki persepsi yang berbeda karena pengalaman, nilai, dan harapan pribadi mereka. Contohnya, seperti seseorang melihat kritik dari atasan sebagai peluang untuk berkembang, sementara orang lain melihatnya sebagai serangan atau rasa tidak dihargai. Boleh next? Yang kedua itu adalah faktor eksternal atau disebut karakteristik lingkungan atau situasi. Yang pertama adalah lingkungan organisasi atau kelompok. Itu merujuk pada norma, aturan, struktur, dan budaya yang ada dalam kelompok atau organisasi, seperti perusahaan, sekolah, atau komunitas. Perilaku individu sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan dinamika kelompok. Seperti contohnya itu kayak seorang karyawan baru, awalnya berpakaian kasual, tetapi setelah melihat semua seniornya selalu mengenakan kemeja formal, itu sama dengan norma tak tertulis. Ia mulai berpakaian formal juga karena mengikuti atasan tersebut. Dan yang kedua itu adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah segala sesuatu yang bersifat fisik sekitar individu yang mempengaruhi karyawan, suasana hati, dan kemampuannya untuk bekerja atau interaksi. Nah, contoh ini bisa aja seperti seorang pelajar yang belajar di ruang yang gelap dan panas, cenderung cepat mengantuk dan sulit konsentrasi, atau disebut juga perilaku pasif. Sebaliknya, di ruang yang terang dan sejuk, ia lebih fokus dan aktif, dan nyaman juga untuk pelajar ini bisa mempelajari apa yang sudah ia pelajari juga, dan lebih konsisten untuk belajar. Yang ketiga ini adalah budaya dan sosial.
itu mencakup nilai-nilai tradisi, adat, istiadat, dan ekspektasi masyarakat luas atau kelompok sosial yang lebih besar. Budaya dan sosial memberikan kerangka berpikir dan bertindak. Contohnya, seperti seorang remaja yang nilai-nilai pribadinya melarang merokok, namun ia mulai merokok karena semua teman-teman di lingkarannya melakukan agar diterima dalam kelompok atau perilaku konformitas. Yaitu bisa disimpulkan karena terlibat lingkungan yang mungkin banyak yang merokok, mungkin seorang remaja itu akan melakukan hal yang seharusnya tidak harus dia lakuin karena lingkungan tersebut juga tidak mematuhi perilaku tersebut. Dan yang terakhir itu sistem penghargaan dan hukuman. Itu adalah mekanisme yang digunakan oleh lingkungan, organisasi, keluarga, masyarakat untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Seperti seorang pekerja yang sering datang terlambat, perilaku yang tidak diinginkan, dipotong gajinya. Akibatnya, ia mulai berusaha datang tepat waktu untuk menghindari hukuman finansial tersebut. Dan bahwa seorang pekerja ini harus mematuhi peraturan tersebut, datang bekerja di tepat waktu yang sudah ditentukan, karena itu sangat bisa saja menunjukkan kedisiplinan seorang pekerja. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perilaku individu terhadap dinamika kelompok. Jadi perilaku individu ini dapat diartikan sebagai pemicu utama terbentuknya sebuah norma kelompok pada pola komunikasi maupun struktur informal. Misalnya, seorang individu yang aktif dan suportif seringkali mendorong terbentuknya budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Namun sebaliknya, individu yang cenderung tertutup atau defensif itu bisa memperlambat proses adaptasi kelompok terhadap perubahan. Lalu, definisi terkait hal ini menurut Lutyens tahun 2011. Perilaku individu ini tidak hanya memengaruhi hasil kerja kelompok, tetapi juga menentukan bagaimana kelompok itu saling bereaksi terhadap tekanan eksternal maupun konflik internal, dan juga terhadap pengambilan keputusan bersama. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa dibacakan oleh Tia Amalia. Oke, selanjutnya adalah studi kasus tentang motivasi dan produktivitas karyawan. Jadi, di suatu PT Karya Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perakitan elektronik selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini tuh mengalami penurunan produktivitas yang signifikan di departemen produksi. Banyak karyawan menunjukkan sikap apatis, sering terlambat, dan kurang inisiatif. Manajemen awalnya mengira masalahnya tuh berasal dari teknis atau peralatan, tapi setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka menemukan bahwa masalahnya lebih bersifat psikologi. Next slide. Jadi untuk analisisnya itu ada analisis faktor internal dan juga faktor eksternal. Analisis faktor internalnya itu yang pertama adalah motivasi intrinsik yang rendah. Analisisnya, karyawan PT Karya Jaya tidak merasa dihargai dan tidak melihat adanya tujuan yang lebih besar dalam pekerjaan mereka. Akibatnya motivasi untuk berprestasi atau berinisiatif tidak datang dari diri sendiri, melainkan hanya dari tuntutan eksternal. Selanjutnya itu ada juga kebutuhan untuk aktualisasi diri yang tidak terpenuhi. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, seperti pengakuan dan aktualisasi diri. Selanjutnya itu adalah rasa tidak memiliki kontrol atau locus of control eksternal. Karyawan merasa bahwa hasil dari pekerjaan mereka tidak berada di bawah kendali mereka sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar kendali mereka, seperti manajemen atau kondisi perusahaan. Hal ini yang membuat mereka menjadi lebih pasif dan juga apatis. Kalau dari faktor eksternalnya,
Yang pertama itu adalah sistem penghargaan yang buruk. Jadi kurangnya pengakuan dari perusahaan terhadap karyawan yang berprestasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Kemudian itu adalah budaya organisasi yang kaku. Budaya ini adalah budaya perusahaan yang hierarkis atau kurang kolaboratif, menghambat komunikasi dari bawahan dan juga atasan. Manajemennya itu terlalu fokus pada hasil akhir tanpa melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung inovasi dan inisiatif. Selanjutnya itu adalah lingkungan kerja yang tidak sportif. Lingkungan kerja yang individualis dan kurang interaksi sosial menyebabkan karyawan merasa terisolasi. Tidak adanya kegiatan tim atau dukungan dari rekan kerja membuat individu kolektif menurun. Next slide. Untuk kesimpulannya, perilaku individu karyawan di PT Karya Jaya yang ditunjukkan dengan penurunan motivasi dan juga produktivitas tidak dapat diperjelas hanya dari satu sisi. Ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan juga faktor eksternal, sistem penghargaan yang buruk, budaya organisasi dan juga lingkungan kerja yang tidak sportif. Implikasinya apa? Perusahaan harus mengambil pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah ini. Solusi ini tidak hanya fokus dalam memperbaiki sistem, tapi juga pada pemahaman dan penanganan motivasi internal karyawan. Dengan menggabungkan pemahaman internal dan juga eksternal, perusahaan dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi karyawan. Oke, sekian terima kasih dari kelompok 8 yang telah memaparkan materi perilaku individu. Cukup sekian, saya Alicia Miranda secara rekan-rekan saya berpamitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.